Anda sedang menonton Trends? Setiap hari Kamis, kami mengintip masa depan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bagaimana meditasi dan yoga menjadi industri bernilai miliaran dolar. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Halo, Aluxer, dan selamat datang kembali. Diperkirakan antara 200 dan 500 juta orang bermeditasi di seluruh dunia dan lebih dari 37 juta orang berlatih yoga di AS saja. Hari ini kita akan melihat bagaimana praktik kesadaran ini telah berevolusi dari akar kunonya hingga menjadi salah satu industri paling menguntungkan di dunia saat ini. Video ini akan membantu Anda memahami faktor-faktor yang menyebabkan popularitasnya meningkat pesat serta tren terkini yang muncul di industri saat ini. Jadi, mari kita mulai. Bagaimana jika beberapa menit kedamaian dan ketenangan setiap hari dapat menurunkan stres dan meningkatkan produktivitas Anda? Bagaimana jika itu dapat membantu Anda mengembangkan kecerdasan emosional, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan? Inilah yang ditawarkan oleh praktik mindfulness seperti yoga dan meditasi. Dengan manfaat seperti ini, cukup jelas mengapa begitu banyak orang tertarik pada industri mindfulness. Sebelum kita menyelami bagaimana industri ini dimulai, mari kita bahas sedikit lebih dalam. Pendahuluan. Meditasi berakar di India dengan bentuk meditasi paling awal yang dipraktikkan lebih dari 7.000 tahun yang lalu dan mungkin bahkan lebih awal. Yoga juga berasal dari India kuno, kemungkinan besar berkembang sekitar abad ke-6 SM, jadi dapat dikatakan bahwa praktik-praktik ini telah teruji oleh waktu dan tidak akan hilang begitu saja. Faktanya, praktik-praktik ini terus berkembang seiring munculnya tren-tren baru dan industri mindfulness dan meditasi terus tumbuh dengan pesat dari tahun ke tahun. Namun, bagaimana praktik-praktik spiritual kuno ini bisa masuk ke arus utama? Dan bagaimana kedamaian dan ketenangan dimonetisasi hingga miliaran dolar dihabiskan untuk produk dan pengalaman mindfulness setiap tahun? Nah, untuk itu, mari kita lihat lebih dekat. Mengubah persepsi. Ada beberapa faktor yang bekerja sama untuk menjadikan industri meditasi dan yoga seperti sekarang ini. Agar praktik kesadaran ini diterima secara luas, persepsi tentangnya harus diubah. Para biksu Buddha Zen menggunakan meditasi selama ribuan tahun sebagai alat spiritual di jalan menuju pencerahan. Namun, apa yang ditawarkan meditasi bagi orang Barat pada umumnya yang tidak berada di jalan spiritual? Pada tahun 1979, Jon Kabat-Zinn memberikan jawaban atas pertanyaan itu ketika ia memperkenalkan sebuah kursus di Universitas Massachusetts yang berfokus pada pengurangan stres berbasis meditasi. Untuk pertama kalinya di dunia barat, ia mempromosikan meditasi sebagai obat untuk rasa sakit dan stres, dan meditasi dengan cepat menjadi konsep yang sangat populer. Pada saat yang sama, di awal tahun 1980-an, terjadi ledakan kebugaran dan olahraga dengan meningkatnya popularitas video latihan oleh Richard Simmons, Jane Fonda, dan lainnya. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi yoga untuk diperkenalkan sebagai tren terbaru. Sejarahnya yang telah berlangsung ribuan tahun membuatnya mudah dipromosikan di tengah lautan diet dan kelas olahraga yang sedang tren. Orang-orang mencari sesuatu yang terbukti berhasil. Tentu saja, yoga yang ditawarkan merupakan versi barat dari apa yang sebenarnya dianggap yoga di India kuno, tetapi cukup autentik sehingga orang merasa terhubung dengan praktik tersebut secara spiritual. Setelah meditasi dan yoga diperkenalkan di barat dalam skala yang lebih luas, sejumlah studi penelitian dilakukan untuk menguji manfaatnya dan hasilnya mengonfirmasi bahwa meditasi dan yoga menawarkan lebih dari sekadar manfaat spiritual yang awalnya dikaitkan dengannya. Studi-studi ini melegitimasi praktik-praktik ini di mata publik dan menjadi bagian dari masyarakat umum. Namun, butuh waktu sekitar 10 tahun lagi bagi keduanya untuk menemukan tempatnya di dunia bisnis. If you are lacking AI confidence, AI certainty, AI clarity, and you know you need to take AI to a whole nother level in your life if you're going to compete in your career, in your business, or the company you want to start. Namun, butuh waktu sekitar 10 tahun lagi bagi keduanya untuk menemukan tempatnya di dunia bisnis. Kesadaran korporat. Ketika praktik kesadaran disebarkan ke dunia korporat, hal itu membuka jalan yang lebih besar untuk pertumbuhan dan monetisasi dalam industri tersebut. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke mantan karyawan Google bernama Chad Mang-Tang. Ketika ia bergabung dengan Google pada tahun 2000, setiap karyawan didorong untuk menggunakan 20% waktu mereka untuk bekerja memecahkan masalah pilihan mereka. Mang memutuskan untuk fokus pada penyelesaian perdamaian dunia.
memang cukup ambisius. Namun, ia memutuskan bahwa langkah pertama menuju perdamaian dunia adalah mengembangkan kedamaian batin dan kebahagiaan dalam skala global. Sebagai penganut Buddha, Ming percaya bahwa meditasi akan menjadi jalan terbaik untuk mencapai tujuan ini. Namun, ia tahu bahwa rekan-rekannya di Google membutuhkan motivasi yang lebih dari sekadar kedamaian batin untuk meninggalkan segalanya dan bermeditasi. Jadi, ia merancang kursus pengembangan pribadi yang disebut Search Inside Yourself yang berfokus pada manfaat khusus yang ditawarkan meditasi bagi para pebisnis. Begitu tersiar kabar bahwa meditasi benar-benar dapat membantu orang menjadi lebih sukses dan menghasilkan lebih banyak uang dalam bisnis, aspek korporat dari industri mindfulness meledak secara besar-besaran. Saat ini, lebih dari 40% perusahaan menawarkan pelatihan atau program mindfulness di tempat kerja. Hal ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuntungan industri mindfulness. Namun, berapa biaya yang mungkin dikeluarkan untuk hal sederhana seperti meditasi? Ikuti saja biayanya. Meditasi dalam bentuknya yang paling dasar hanyalah kedamaian dan ketenangan. Dan satu-satunya hal yang benar-benar dibutuhkan untuk yoga adalah matras. Jadi, bagaimana praktik-praktik dasar ini berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar? Yoga mulai dipromosikan sebagai gaya hidup premium dengan celana yoga desainer, matras khusus, dan tempat peristirahatan mewah. Berbagai variasi yoga muncul seperti power yoga, hot yoga, dan bahkan yoga kambing. Kelas yoga menjadi tempat untuk melihat dan dilihat. Tentu saja, tidak semua orang yang mengikuti yoga termasuk dalam kategori ini. Ada juga pasar yang luar biasa untuk buku, video, layanan streaming, dan peralatan bagi mereka yang ingin berlatih yoga dengan nyaman di rumah mereka sendiri. Setiap tahun di Amerika saja, lebih dari 6 miliar dolar dihabiskan untuk kelas yoga, 5 miliar dolar untuk pakaian yoga, dan lebih dari 3 miliar dolar dihabiskan untuk matras dan aksesori. Dalam hal monetisasi meditasi dan kesadaran, sebagian besar industri berasal dari munculnya praktik meditasi korporat. Satu sesi kelompok besar untuk pelatihan kesadaran biasanya berharga antara 500 dolar dan 10.000 dolar. Search Inside Yourself Leadership Institute milik Chad Ming-Ten mengenakan biaya hingga 35.000 dolar kepada perusahaan-perusahaan Fortune 500 untuk menyelenggarakan lokakarya selama 2 hari untuk maksimal 50 orang. Di Amerika saja, ada lebih dari 2.500 pusat meditasi yang secara kolektif menghasilkan pendapatan lebih dari 660 juta dolar per tahun. Pariwisata kesehatan juga merupakan kontributor yang signifikan bagi industri ini. Misalnya, seminggu yoga dan meditasi Tibet di sebuah pusat di pegunungan Himalaya menghabiskan biaya sekitar 6.000 dolar atau lebih per orang. Ruang perampasan sensorik, salah satu tren terbaru, menghabiskan biaya sekitar 90 dolar per jam. Aplikasi dan situs web ponsel pintar berbasis meditasi menghasilkan lebih dari 100 juta dolar setiap tahun. Nilai pasar meditasi berada di jalur yang tepat untuk hampir 2 kali lipat dari 1,22 miliar dolar pada tahun 2017 menjadi 2 miliar dolar pada tahun 2022 di AS saja. Dan ini hanya sebagian kecil dari pasar kesehatan global yang melampaui 3,7 triliun dolar pada tahun 2017. Tren baru. Tren terbaru dalam meditasi, yoga, dan praktik kesadaran lainnya secara alami melibatkan penggabungan praktik-praktik ini dengan perkembangan teknologi terkini. Misalnya, ikat kepala terhubung Muse dirancang untuk mengukur aktivitas otak selama meditasi dan harganya hampir 300 dolar. Sensor EEG ikat kepala mengirimkan laporan langsung ke ponsel pintar Anda, dan aplikasi Amuse juga dapat memandu Anda melalui meditasi dan memberikan umpan balik waktu nyata. Tentu saja, Muse bukanlah satu-satunya perusahaan yang menawarkan aplikasi mindfulness. Faktanya, saat ini ada hampir 1.000 aplikasi mindfulness yang tersedia. Sebagian besar aplikasi ini menawarkan layanan gratis dan premium, termasuk meditasi terpandu, pengatur waktu, pelacak kemajuan, dan suara relaksasi. Dan Aluxer, jika Anda serius ingin membuka semua manfaat meditasi dalam hidup Anda sendiri, kami telah menciptakan sesuatu yang khusus untuk Anda. Kami baru saja meluncurkan Mind Mastery oleh Alux.com, kursus premium kami yang dapat membantu Anda memanfaatkan kekuatan pikiran untuk fokus, membangun disiplin diri, dan mengatasi tingkat stres dan kecemasan yang signifikan yang muncul karena menjadi orang yang berprestasi tinggi. Kami mengerjakan kursus ini selama lebih dari setahun untuk memastikan kami menawarkan pengalaman paling luar biasa yang akan memberi Anda laba atas investasi terbesar. Keterampilan yang akan Anda peroleh dalam kursus ini akan berguna bagi Anda sepanjang sisa hidup Anda. Untuk mendapatkan kursus, kunjungi alux.com/meditation. Dan saat ini, Anda dapat menggunakan kode Aluxer untuk mendapatkan diskon 25% untuk kursus Mind Mastery sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi Aluxer sejati selama ini.
Itu alux.com/meditation dengan kode Aluxer. Sekarang, mari kita tutup topik ini, oke? Kesimpulan. Dari Sekarang, mari kita tutup topik ini, oke? Kesimpulan. Dari tahun 2012 hingga 2019, jumlah orang yang berpartisipasi dalam meditasi telah meningkat 3 kali lipat. Dan dengan target pasar yang mencakup hampir setiap orang dewasa di dunia, tidak ada indikasi bahwa pertumbuhan ini akan melambat dalam waktu dekat. Seiring dengan terus tersebarnya berita tentang berbagai manfaat yoga dan meditasi, semakin banyak orang akan tergoda untuk melihat apakah tindakan sederhana seperti itu dapat membuat perbedaan yang begitu besar dalam hidup mereka. Dan menurut semua studi ilmiah dan jutaan orang yang secara teratur terlibat dalam praktik mindfulness, hal itu benar-benar akan terjadi. Pertanyaan. Sekarang setelah video ini hampir berakhir, kami ingin tahu manfaat meditasi mana yang menurut Anda paling membantu Anda maju dalam hidup. Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, apa artinya bertahan bersama kami sampai akhir? Anda mendapat bonus. Setelah membintangi film Black Panther, Lupita Nyong'o kewalahan dengan semua perhatian yang diterimanya. Untuk melepaskan diri dari kegilaan itu, ia mengikuti retret hening selama 10 hari di pusat meditasi Vipassana di Selandia Baru. Ia mengatakan bahwa pikirannya terpesona oleh pengalamannya di sana, dan menambahkan bahwa ia telah bermeditasi setiap hari sejak saat itu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk berlangganan agar